Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan pembahasan kita ke bab berikutnya, yakni bab 7 tentang hubungan antara agama dengan kohesi dan konflik sosial. Saudara-saudari terkasih, agama itu sebetulnya berwajah ganda, ya. Di satu pihak, agama bisa memperkuat kesatuan di dalam kelompok, tetapi di pihak lain, agama juga bisa menciptakan konflik atau bisa menjadi satu kekuatan yang memecah belah kehidupan masyarakat. Kita bisa lihat sendiri situasi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini, di mana agama menjadi pemecah belah bangsa. Kalau diamati secara sungguh-sungguh, sebetulnya kohesi atau integrasi sosial dan konflik sosial merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Ya. Di satu pihak, konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kohesi sosial. Salah satu fungsi konflik menurut Louis Koser itu adalah menciptakan kesatuan di dalam kelompok. Ya. Jadi konflik bisa menciptakan kesatuan. Ya. Tetapi di pihak lain, kesatuan di dalam kelompok juga kadang-kadang menegaskan perbedaan dengan kelompok yang lain. Krishnamurti misalnya, salah seorang penulis dari Theosophical Soul di India, mengatakan bahwa penggunaan kata saya itu merupakan satu violence, satu kekerasan. Karena dengan menggunakan kata saya, pada waktu yang sama, saya menunjukkan perbedaan dengan orang lain. Dan setiap perbedaan, menurut dia, pasti akan membawa konflik. Nah, sebagai ilmuwan sosial, kita harus selalu bersikap netral terhadap dua kenyataan ini. Kita tidak boleh menganggap bahwa integrasi sosial atau keteraturan sosial lebih baik daripada konflik sosial. Misalnya keadaan yang serba teratur pada masa Orde Baru belum tentu lebih baik daripada situasi pada masa sekarang ini, di mana terjadi banyak demonstrasi dan unjuk rasa. Jadi, baik, itu satu hal. Sebaliknya, konflik belum tentu buruk di dalam dirinya. Situasi yang relatif demokratis yang kita alami pada saat ini, ya, merupakan buah dari konflik yang terjadi selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai puncak pada perjuangan reformasi tahun 1998. Jadi konflik sosial dan kohesi sosial itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, dalam bab ini kita akan melihat hubungan antara agama atau kontribusi dari agama terhadap dua kenyataan sosial itu. Yakni apa kontribusi agama terhadap kohesi sosial atau integrasi sosial, dan apa pula fungsinya terhadap atau kontribusinya terhadap konflik sosial. Untuk kuliah hari ini kita lihat bagian yang pertama, yakni kontribusi agama terhadap kohesi sosial atau integrasi sosial. Bagian yang pertama adalah dilema fungsi agama sebagai berkat masyarakat. Jadi dilema fungsi agama sebagai berkat masyarakat. Baik, tema tentang kohesi sosial
atau integrasi sosial merupakan topik yang sangat sentral di dalam sosiologi pada awal perkembangannya. Nah, pertanyaan dari pemikir sosial pada waktu itu adalah, apa yang membuat masyarakat menjadi mungkin atau bisa bersatu? Karena kita tahu bahwa kebanyakan pemikir-pemikir awal dalam sosiologi itu muncul sesudah revolusi Prancis dengan situasi anarkis yang sangat hebat pada waktu itu. Ada banyak dari mereka yang mau kembali kepada situasi seperti sebelum revolusi Prancis. Karena itu, pertanyaan untuk mereka adalah apa yang membuat masyarakat bisa bersatu seperti sebelum revolusi Prancis. Ya. Baik, kita lihat Comte, Durkheim, Spencer berusaha menjawab pertanyaan itu dengan bermacam-macam jawaban. Itu dalam kuliah sosiologi umum kita sudah pelajari itu, bahas itu. Kalau kita amati, masyarakat itu lebih dari sekadar kumpulan individu-individu. Ya. Jadi masyarakat itu bukan hanya kumpulan orang-orang. Ya. Jauh sebelum individu-individu ada, orang-orang tertentu itu ada, masyarakat sudah ada. Ya. Dengan segala macam kelengkapan-kelengkapannya. Dengan tradisinya, norma-normanya, harapan-harapannya, dan lain-lain yang menjadi kekuatan eksternal yang memaksa individu ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan-tuntutan eksternal itu, atau sesuai tuntutan-tuntutan fakta sosial seturut Emil Durkheim. Ya. Dalam masyarakat dengan norma-norma melarang perkawinan antara saudara-saudara dekat misalnya, maka individu-individu yang melakukan perkawinan seperti itu ya, akan dihukum. Ya, bahkan dengan sangat keras dikucilkan dari masyarakat. Ya. Entah orang itu setuju atau tidak setuju dengan peraturan atau norma-norma yang sudah ada. Jadi norma-norma itu sudah ada jauh sebelum individu. Ya. Oke, saya kira dalam pembahasan tentang agama dalam perspektif Durkheim kita sudah bahas ini. Ya. Tesis Durkheim, dengan menyembah totem, masyarakat itu menyembah dirinya sendiri. Masyarakat mempunyai kekuatan yang setara dengan dewa, ya, sehingga orang menyembah dia. Ya. Jadi dengan kata lain, masyarakat itu mempunyai rohnya sendiri. Ya. Dia bukan cuma kumpulan orang-orang. Ya. Itu pertama. Bukti yang lain adalah sosialisasi untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki realitas tersendiri, ya, kenyataan sendiri. Di dalam sosialisasi, individu diharapkan untuk menginternalisir norma-norma, harapan-harapan, bahasa-bahasa, bahasa atau pengetahuan-pengetahuan yang tersedia di dalam masyarakat. Jadi semua itu sudah ada di dalam masyarakat, dan supaya individu bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat itu ya, secara efektif, maka dia harus menginternalisir norma-norma, nilai-nilai, harapan-harapan atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah hakikat masyarakat itu yang memberinya kekuasaan kepada individu-individu? Bagaimana masyarakat itu bisa mendapat komitmen dari anggota-anggotanya, sehingga anggota-anggota itu secara sukarela menyerahkan kehendaknya kepada keinginan masyarakat. Oke. Dan menurut teori-teori integrasi, ya, integrasi sosial ya, atau keteraturan sosial menjadi mungkin karena institusi-institusi sosial di dalam masyarakat seperti agama, keluarga, dan pendidikan berfungsi secara maksimal.
Jadi karena institusi-institusi sosial itu ya, menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Oke, saya tidak tahu dalam teori sosiologi modern, kita bahas tentang agilnya dari Talcott Parsons. Nah, 4 persyaratan fungsional supaya masyarakat itu bisa bertahan. Oke, baik. Sebagaimana dikatakan oleh Durkheim, ya, agama memberikan sumbangan yang sangat besar di dalam menciptakan integrasi sosial, ya, atau menciptakan kohesi sosial di dalam masyarakat. Kesatuan atau kohesi sosial diperoleh, sebenarnya tadi juga kita sudah bahas melalui simbol-simbol keagamaan, melalui ritus-ritus keagamaan yang terus-menerus diulangi di dalam kelompok. Dalam kehidupan komunitas, kita merasa sebagai satu komunitas dengan terus-menerus mengambil bagian di dalam ibadat-ibadat bersama dalam kelompok. Itu makanya kita di sini kan selalu ada misa komunitas untuk membaharui kesatuan kita di dalam kelompok. Atau di kampung-kampung setiap tahun itu ada pesta adat tahunan untuk membaharui rasa kesatuan di dalam kelompok. Ya. Baik, selain penggunaan simbol-simbol dan pelaksanaan ritus-ritus, agama juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berfungsi untuk mempertahankan kesatuan di dalam kelompok. Jadi banyak ajaran agama, ya, doktrin-doktrin keagamaan yang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan kesatuan di dalam kelompok. Selain itu, agama juga memberikan motivasi kepada individu-individu, ya, untuk mengorbankan kepentingan pribadinya, ya, demi kepentingan yang lebih luas. Jadi orang merelakan atau mengorbankan kepentingan pribadinya untuk bisa melaksanakan kepentingan umum. Ya. Dan kadang-kadang dia harus menerima sanksi apabila dia tidak melaksanakan, ya, kepentingan umum itu atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya. Teori-teori integrasi atau misalnya teori fungsionalisme struktural sangat menekankan pentingnya equilibrium atau harmoni di dalam masyarakat. Upaya-upaya baru harus dilakukan apabila ada situasi yang menggoncangkan atau mengancam kohesi sosial. Jadi apabila ada situasi-situasi yang menggoncangkan, masyarakat harus bisa menyesuaikan diri supaya bisa tercipta keteraturan baru. Kita lihat apa yang harus dibereskan supaya tidak terjadi entah konflik yang berkepanjangan atau situasi yang memecah belah begitu, ya. Jadi harus dicari upaya-upaya baru untuk kembali mempertahankan kesatuan di dalam kelompok. Upacara penguburan misalnya dipercayai, ya, merupakan suatu cara untuk menciptakan harmoni setelah kelompok masyarakat itu mengalami pengalaman yang sangat menggoncangkan, ya, sesudah kematian atau kematian seseorang menimbulkan kegoncangan yang luar biasa. Ya. Kepercayaan tentang kematian pun dikonstruksi sedemikian rupa, ya, sehingga orang bisa bertahan hidup, ya, dan bisa menerima pengalaman-pengalaman yang menggoncangkan itu. Tujuan akhirnya supaya orang kembali hidup dalam harmoni, hidup dalam keseimbangan, ya. Nah, itu. Ya, saya kira dalam pembicaraan tentang sistem makna kita sudah omong tentang itu. Ya. Oke.
Hal yang sama juga berlaku untuk ritus-ritus konsiliasi, ya. Juga dibuat untuk mempertahankan keteraturan sosial, ya. Kalau kita sudah buat salah, kita harus mengakui kesalahan. Itu bukan hanya dalam agama Katolik juga, ya. Dalam tradisi keagamaan setempat ada banyak ritus-ritus, ya. Di dalamnya seorang anggota masyarakat mengakui kesalahannya, ya, supaya tercipta kembali itu keseimbangan, ya. Ada, saya kira kalau kamu ke perpustakaan ada bermacam-macam ritus pemulihan yang ada, yang dipraktekkan di banyak kelompok masyarakat. Di Manggarai ada upacara Kepumunak misalnya, ya. Itu bisa baca dalam tesis-tesis S2 itu, ya. Sumbangan agama terhadap equilibrium sangat terasa pada masyarakat sederhana, ya. Tetapi fungsi seperti itu mengalami tantangan pada masyarakat modern karena heterogenitas anggota masyarakat, ya. Jadi dalam masyarakat di mana ada bermacam-macam agama, ya, bermacam-macam agama, ya, fungsi agama sebagai perkat masyarakat itu menjadi problematis, ya. Karena ada bermacam-macam agama. Apalagi kalau kita dalam konteks Indonesia, seringkali agama itu digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Agama diperalat untuk tujuan-tujuan politik. Baik, jadi itu problematisnya seperti itu, ya. Jadi dalam masyarakat yang homogen, fungsi agama sebagai perkat masyarakat tidak terlalu bermasalah. Tetapi dalam masyarakat modern, di mana ada bermacam-macam agama di dalam masyarakat, maka fungsi agama sebagai perkat masyarakat atau menjadi masalah, ya. Oke, baik. Bagian yang kedua, peran agama sebagai perkat masyarakat, ya. Oke. Tentu dalam masyarakat kita omong tentang peran agama dalam masyarakat yang homogen, ya. Oke. Peran agama sebagai perkat masyarakat telah banyak dibahas ketika kita berbicara tentang agama dalam perspektif Durkheim, ya. Menurut Durkheim, agama di dalam dirinya mengandung kekuatan yang mempersatukan kelompok, ya. Melalui simbol-simbol keagamaan, melalui ritus-ritus keagamaan yang berulang-ulang kali, dan juga melalui doktrin-doktrin keagamaan untuk agama-agama modern, agama Bahayu, tapi juga melalui mitologi-mitologi pada agama-agama pada masyarakat sederhana, ya. Dalam seluruh karyanya, ya, Emil Durkheim menekankan pentingnya integrasi sosial, ya. Durkheim menyimpulkan hal tersebut berdasarkan hasil penelitiannya tentang suku-suku aborigin di Australia, ya. Menurut Durkheim, agama dalam bentuk yang paling dasar bersifat sosial, ya. Kita masih ingat buku dari Emil Durkheim, Elementary Forms of Religious Life, ya. Ya. Pengungkapan kehidupan beragama itu diungkapkan secara sosial melalui ritus-ritus keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama. Baik, nah, upacara-upacara keagamaan adalah tingkah laku kolektif yang menghubungkan individu-individu dengan masyarakat. Jadi itu ritus-ritus, ya. Jadi tingkah laku kolektif yang menghubungkan individu dengan masyarakat, ya. Sementara itu, kepercayaan atau doktrin keagamaan adalah
representasi kolektif dari kelompok tersebut, ya, dan mengungkapkan sesuatu yang penting tentang kelompok tersebut, ya, melalui doktrin-doktrin keagamaan. Ya, dalam agama modern itu melalui teologi, ya. Kita memiliki bermacam-macam teologi, ya. Memang harus diakui bahwa Emil Durkheim terlalu membesar-besarkan aspek sosial dari agama, ya. Karena di dalam agama ada juga pengalaman-pengalaman yang bersifat individual, ya. Seperti pengalaman-pengalaman mistik, ya. Walaupun kita tahu bahwa interpretasi atas pengalaman-pengalaman mistik tersebut juga bersifat sosial. Ya, pengalaman pertobatan bisa diinterpretasi secara sosial. Pengalaman ekstasi bisa diinterpretasi secara sosial. Tambahan pula, di dalam kenyataan, ya, tidak semua ritus yang dibuat adalah untuk memperkuat kesatuan di dalam kelompok. Nah, seperti yang kita sudah tahu, sudah pelajari, ya, dalam diskusi tentang Durkheim, ya, tujuan dari ritus-ritus keagamaan pada suku-suku Australia itu lain sekali dari yang dipikirkan oleh Durkheim. Ternyata mereka menyelenggarakan ritus-ritus itu untuk menambah atau untuk membuat spesies totem itu bertumbuh subur atau berkembang subur. Tetapi bagaimanapun, ya, agama, ya, telah memberikan basis yang kuat untuk kesatuan dan moralitas kelompok. Ya. Durkheim mengamati bahwa kepercayaan terhadap satu kekuatan yang luar biasa merupakan sangat sentral di dalam masyarakat sederhana. Ya. Kepercayaan terhadap wujud-wujud supernatural. Ya. Ya. Merupakan, kita masih ingat The Positive Philosophy dari Comte. Tahap yang pertama itu tahap teologis. Dalam tahap itu, masyarakat menafsirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sebagai disebabkan oleh theos, oleh dewa-dewi. Ya. Kekuatan yang luar biasa itu, ya, disebut dengan bermacam-macam nama. Ya. Dan tempoh hari kita lihat, pada suku-suku asli di Australia, kekuatan luar biasa itu disebut totem. Ya. Dan bagi Durkheim, totem bukanlah satu ilusi belaka, tetapi sesuatu yang real. Dan totem itu adalah masyarakat itu sendiri. Dengan menyembah totem, masyarakat menyembah dirinya sendiri. Kita sudah lihat itu. Mungkin simbol-simbol yang digunakan untuk mengungkapkan kekuatan yang luar biasa itu, ya, sangat sederhana, ya. Namun kekuatan itu adalah real. Kekuatan yang berada di dalam totem, di balik totem itu adalah real. Dan kekuatan yang luar biasa itu menurut Durkheim adalah masyarakat itu sendiri, ya. Kita sudah bahas itu, ya. Penekanan Durkheim terhadap pentingnya ritus dan simbol dalam meningkatkan kesatuan di dalam kelompok menimbulkan persoalan di dalam masyarakat modern karena ada simbol dan ritus-ritus yang berbeda, ya. Tadi kita sudah lihat, setiap agama mempunyai ritus yang berbeda-beda, simbol yang berbeda-beda. Dengan ritus yang berbeda-beda, simbol yang berbeda-beda, ya, kita sulit mempertahankan kesatuan di dalam masyarakat luas. Ya. Bagaimana mungkin ritus yang berbeda, simbol yang berbeda itu bisa menciptakan kesatuan. Nah, di dalam hal ini dibutuhkan simbol-simbol dan ritus-ritus baru yang diterima oleh semua orang di wilayah publik. Dan ritus-ritus baru atau simbol-simbol baru itu dalam konteks Amerika Serikat ditemu dalam agama sipil. Nah, jadi dalam masyarakat heterogen dengan bermacam-macam agama, ya, sulit untuk mencapai kesatuan di dalam kelompok. Karena itu dibutuhkan satu instrumen baru untuk menciptakan kesatuan di dalam kelompok yang heterogen itu.
Dan instrumen baru itu atau institusi baru itu adalah agama sipil, ya, atau peraturan-peraturan sipil. Ya. Dan itulah yang disebut agama sipil yang akan kita bahas pada bagian berikut.